Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hidup ini memang tidak lepas dari berbagai tekanan, resiko, masalah maupun krisis yang dihadapi oleh setiap orang. Bahkan banyak orang mengalami permasalahan terus-menerus dalam hidupnya yang tidak kunjung berhenti sehingga menyebabkan beberapa orang mengalami keterpurukan, mengalami penderitaan, maupun kemiskinan dan berbagai permasalahan hidup lainnya. Masalah itu bisa berasal dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi maupun dari perubahan alam yang terjadi begitu cepat dan kadangkala tidak bisa diprediksi sebelumnya. Saat ini orang-orang juga mengalami berbagai tekanan dengan adanya pandemi COVID-19. Betapa banyak orang yang telah mengalami penyakit COVID-19 dan dirawat dan mungkin sembuh, namun banyak juga yang tidak berhasil disembuhkan, bahkan meninggal. Selain itu, orang-orang saat ini juga mengalami banyak tekanan karena krisis ekonomi, banyaknya perusahaan-perusahaan yang tutup, lapangan kerja yang semakin berkurang, dan pergerakan mobilitas sosial itu semakin terbatas dan dibatasi. Saudara sekalian, kondisi ini menimbulkan berbagai dampak bagi setiap orang. Ada orang yang menerima krisis atau masalah ini yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Namun banyak juga yang menjadi semakin menderita dan mengalami kelumpuhan secara personal maupun sosial. Ketika berbagai masalah atau krisis itu datang, sesungguhnya bisa membentuk watak karakter kita menjadi lebih baik. Dan bagaimana kita berespon semua masalah-masalah, situasi yang ada di sekitar kita secara positif, sehingga kita bisa tetap bertumbuh dalam situasi krisis. Dalam video ini akan dijelaskan tipe orang-orang di dalam menghadapi permasalahan, menghadapi tekanan atau krisis. Tipe yang pertama adalah orang-orang yang terpuruk, mengalami penderitaan karena adanya tekanan. Ini seperti sebuah kayu lapuk, ketika mendapat tekanan, kayu itu langsung patah dan tidak bisa mempertahankan diri. Orang seperti ini akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesulitan dari berbagai perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Orang ini tidak mampu bertahan karena memiliki berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan intelektual dan keterbatasan emosional. Orang ini tidak memiliki cukup kecakapan intelektual untuk bertahan menghadapi krisis dan tidak memiliki daya tahan emosional untuk menghadapi berbagai tekanan hidup yang mereka alami. Tentu ini adalah tipe yang tidak diinginkan, yaitu orang-orang yang rapuh, yang gampang sekali mengalami kekalahan, mengalami penderitaan karena tidak mampu bertahan atau menyesuaikan diri dengan tekanan hidup maupun masalah yang mereka hadapi. Ini adalah tipe yang pertama. Ciri dari orang yang memiliki tipe seperti ini yaitu orangnya gampang mengeluh, merasa tidak berdaya, mudah terpengaruh, tertekan atau larut dalam permasalahan yang mereka hadapi, gampang menangis, minta dikasihani atau minta bantuan, minta tolong pada orang lain. Tentu saja tipe ini dapat meningkatkan kualitas hidupnya, dapat belajar menghadapi tekanan dan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupannya dengan belajar meningkatkan
kecakapan intelektual yang dimiliki, menambah pengetahuannya, baik itu pengetahuan umum maupun pengetahuan teknis, sehingga memiliki bekal ilmu, pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Begitu pula, orang ini juga perlu meningkatkan daya tahan emosionalnya, sehingga lebih tahan, sehingga lebih sabar, lebih ikhlas, lebih komitmen, lebih kuat menghadapi berbagai tekanan yang dialami dalam kehidupannya maupun dalam interaksi mereka dengan orang lain, maupun karena adanya perubahan-perubahan alam lingkungan di sekitar kita. Saudara sekalian, pada dasarnya kita sebagai manusia pasti selalu menghadapi berbagai masalah, berbagai tekanan, berbagai krisis, ataupun permasalahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, semua masalah yang dihadapi dapat kita jadikan sebagai latihan untuk membuat pikiran kita menjadi lebih hebat, membuat pikiran kita menjadi lebih kuat, lebih berdaya. Begitu pula dengan masalah-masalah yang kita hadapi sebagai stimulus untuk memperkuat daya tahan emosional kita. Satu masalah yang terus-menerus kita hadapi dengan cara berpikir yang baik dan respon emosional yang positif justru akan membuat kita menjadi lebih kuat, akan membuat kita menjadi lebih baik, dapat bertumbuh dalam krisis atau masalah yang dihadapi. Dalam kehidupan yang serba mudah, di mana banyak sekali orang-orang, terutama anak-anak muda yang selalu menginginkan semuanya berjalan secara instan, akan mengalami kesulitan di dalam beradaptasi terhadap kesulitan. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, dan diri kita sendiri, serta orang-orang di sekitar kita, supaya tidak memiliki jiwa yang lembek, jiwa yang rapuh, jiwa yang gampang menyerah oleh perubahan-perubahan dan masalah yang kita hadapi. Ini adalah satu latihan yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada pemuda-pemuda, kepada siapapun, agar belajar menghadapi kesulitan dan semakin kuat ketika kita mampu merespon segala permasalahan kita secara positif dan produktif. Untuk membantu orang-orang yang memiliki tipe seperti ini, kita dapat menjadi pendamping mereka, menjadi mentor, ataupun menyiapkan program-program pelatihan, program-program pendidikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan satu peningkatan pola pikir, peningkatan emosional dan keterampilan, sehingga lebih kuat dan lebih berdaya dalam menghadapi berbagai permasalahan maupun berbagai tekanan kehidupan yang makin besar saat ini. Saudara sekalian, ini adalah tipe yang pertama. Tipe selanjutnya akan kita bahas dalam video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.